Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun ananda berada, bersyukur kita kepada Allah karena dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Bulan dengan sebutan Sayyidus Suhur, induk dari segala bulan, adalah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga yang paling tertinggi, yakni surga Firdaus. Seorang nabi sekaligus rasul yang dimana segala perkataan dan perbuatannya menjadi sunnatullah, menjadi contoh sekaligus suri toladan bagi kita semua. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 4, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita dengan ucapan alhamdulillah, sedangkan syukur kita dengan perbuatan, yakni senantiasa beribadah, mengamalkan segala amalan di bulan yang berkah ini. Maka dari itu sangat banyak amalan yang dapat kita lakukan, amalan yang dapat kita kerjakan di bulan yang berkah ini. Tetapi tahukah kita ada amalan yang besar, yang utama, kemudian ketika ananda-ananda sekalian, kita semua mengamalkan amalan ini, membuat kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan manusia. Kalau mungkin ananda-ananda sekalian menjumpai orang tuanya, kakak adiknya, ustaz-ustazanya sedang merindukan ananda, pasti timbul perasaan bahagia di dalam hati kita. Tetapi ini surga merindukan kita. Tempat yang tidak ada sama sekali kekurangan di dalamnya. Di dunia kita capek, di dunia kita lapar, di dunia kita panas, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Tetapi kemudian ketika di surganya Allah semua itu dihilangkan. Surga merupakan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Maka dari itu, apa amalan yang dapat kita lakukan di bulan ini membuat kita menjadi manusia yang dirindukan surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Akan ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Anak-anak sekalian, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk, sebuah pedoman. Jadi ketika kita senantiasa membaca Al-Quran,
maka Allah balas dengan pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harban min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Siapa saja yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka Allah balas dengan 10 pahala. Dikatakan dalam riwayat lain bahwa alif lam mim bukan satu huruf nak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika seseorang telah membaca alif lam mim saja, maka dia telah mendapatkan 30 pahala dari Allah. Terlebih kalau ananda membaca lebih daripada itu. Dan terlebih lagi kalau ananda membacanya di bulan suci Ramadan, di mana segala amalan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau syahad qulubana lamma sami'at minal Qur'an." Siapa saja yang hatinya bersih, hatinya suci, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang. Dia tidak akan pernah merasa bosan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Bahkan ulama besar Islam Muhammad bin Idris, yang sama-sama kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bayangkan nak, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Kalau kita main tebak-tebakan, kita melatih hitung-hitungannya ananda. Kalau bulan Ramadan sebanyak 30 hari, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam 30 hari. Maka seharinya berapa kali khatam nak? Berapa kali? Sebanyak 2 kali khatam dalam sehari. Siangnya khatam, malamnya khatam. Masya Allah. Kemudian Imam Hambali rahimahullah, beliau solat malam ba'da isya sampai dengan subuh, tegak rukuk sujud dan seterusnya. Maka datanglah Imam Syafi'i bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apa yang sedang engkau lakukan?" Maka kemudian Imam Hambali mengatakan, "Saya menghatamkan Al-Quran di dalam salat malamku." Masya Allah. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Al-Quran, bulan suci Ramadan ini. Kalau bisa kita khatamkan Al-Quran, kita khatamkan 1 kali, kita khatamkan 2 kali. Kalaupun kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana Imam Syafi'i 60 kali, maka minimal kita kurangi saja nolnya 1 menjadi 6 kali. Kalau tidak bisa 6 kali, dikurangi 5 kali. Dan paling sedikitnya kalau bisa mengkhatamkan 1 kali di bulan suci Ramadan ini, maka insya Allah pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan. Maka itu amalan yang pertama nak, yang dapat membuat kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Kemudian amalan yang kedua, kata Nabi, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka dalam hadis ini kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga perkataan kita untuk mengatakan hal yang baik-baik saja. Tidak menggunjing temannya, tidak menjelek-jelekkan saudara-saudaranya, tidak membentak orang tuanya, kemudian tidak bohong, tidak fitnah dan sebagainya. Dan kalaupun kita tidak dapat melakukan, tidak dapat mengatakan yang baik-baik, maka pilihan yang terbaik adalah diam. Termasuk ketika ananda-ananda sekalian sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tetapi makna puasa lebih luas daripada itu. Kata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasr syam'uka wa lisanuka wa basaruka." Kata Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa ketika engkau berpuasa, hendaklah telingamu juga ikut berpuasa, lisanmu ikut berpuasa, dan matamu juga ikut berpuasa. Jadi berdasarkan penjelasan Jabir bin Abdullah bahwasanya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana kita menjaga telinga, mata, dan lisan kita ataupun seluruh anggota tubuh kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man lam yada'u qaulaz zur." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, dia bohong, fitnah, ghibah dan sebagainya, wal amala bihi falaysa lillahi haja'atun, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah tidak akan memberikan balasan fi an yada'u ta'amahu wa yashrabahu. Walaupun dia meninggalkan makannya, walaupun dia meninggalkan minumnya, tetapi Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi kalau Allah tidak butuh dengan puasa, tak nak, berarti hanya lapar dan haus saja yang kita dapat. Oleh sebab itu, hendaklah ketika kita berpuasa juga senantiasa menjaga lisan kita. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat membuat kita menjadi manusia yang dirindukan surga, kata Nabi, wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Siapapun itu, memberi makan kepada orang lain, orang yang sedang kelaparan, termasuk merupakan sebuah sedekah. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan ini, nak, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Terlebih yang kita berikan makanan itu adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jika dengan makanan yang kita berikan membuat orang tersebut rajin beribadah, kuat beribadah kepada Allah, maka segala ibadah yang dilakukan oleh orang itu, insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa siapa saja yang memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkannya, maka pahalanya Allah akan mengalir kepada kita sampai yaumul qiyamah. Ananda-anandaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah 3 amalan
yang dapat menjadikan kita manusia yang dirindukan oleh surga. Lalu kemudian amalan yang keempat, amalan yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shaimina fi syahr Ramadan." Orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, nikmat terbesarnya Allah kepada kita, nak, karena sampai dengan detik sekarang ini Allah membuat kita, menyehatkan tubuh kita, memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita memiliki kemampuan, kemudian memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kita diwajibkan berpuasa oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan untuk mencapai yang namanya la'allakum tattaqun, mencapai sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu mari kita senantiasa untuk berpuasa di bulan yang mulia ini. Ananda-ananda sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah keempat amalan, nak. Amalan yang besar, yang merupakan amalan yang insya Allah dapat menjadikan orang yang mengamalkannya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu telah berlalu beberapa hari bulan Ramadan, maksimalkanlah bulan-bulan Ramadan kita agar kelak di akhir Ramadan nanti kita diberikan kemenangan layaknya bayi yang baru saja lahir. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah dan senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.